Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya di channel kebanggaan seluruh masyarakat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Teman-teman semua, hari ini adalah 30 September. Dalam sejarah Indonesia, 30 September selama ini kita kenal dengan sebutan G30S. Ada peristiwa G30S yang biasanya dalam buku teks ditulis G30S garing PKI gitu ya. Saya tidak akan mempersoalkan bagaimana penulisannya yang benar, tetapi pada video kali ini kita akan coba membahas secara sekilas saja tentang apa itu G30S atau Gerakan 30 September yang selama ini kita kenal sebagai hari yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia. Kalau menurut jurnalis Australia pernah mengatakan bahwa peristiwa G30S yang terjadi pada 1965 itu telah mengubah wajah Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi, jika tidak ada gerakan 30 September 1965, maka wajah Indonesia hari ini itu akan sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, itu katanya jurnalis Australia. Memangnya ada apa dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 itu? Nah, kita tahu bahwa pada malam hari, sebenarnya tepatnya itu adalah 1 Oktober ya, dini hari. Pada 1 Oktober dini hari itu 1965 telah terjadi coup atau kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September. Nah, siapakah yang bergerak itu? Sebenarnya banyak sekali teori yang mengupas siapakah dalang pada malam hari itu atau dini hari itu gitu ya. Setidaknya ada 3 teori yang menyebutkan tentang siapakah dalang di balik Gerakan 30 September. Yang pertama adalah yang paling populer adalah PKI gitu ya. Ada juga yang percaya bahwa itu adalah siasatnya Amerika atau CIA. Kemudian juga ada yang percaya bahwa itu konflik saja di dalam tubuh Angkatan Darat. Saya tidak sedang mempersoalkan siapa mana teori dari ketiga itu yang paling benar gitu ya. Tetapi pada video kali ini kita akan hanya mau melihat kenapa peristiwa itu terjadi, ada apa memangnya gitu ya. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai dalang itu dikupas tidak akan selesai-selesai. Sampai sekarang masih banyak sekali buku-buku yang terbit, yang buku satu mengatakan bahwa ini dalang di balik G30S, yang buku satunya lagi mengatakan bahwa itu yang merupakan dalang. Itu banyak sekali versi-versinya gitu ya. Nah, tetapi ada hal-hal yang penting sebetulnya kenapa peristiwa G30S itu terjadi pada 1965 itu. Artinya ada situasi politis yang memungkinkan adanya tekanan-tekanan politik di tubuh pemerintahan Indonesia. Nah, tekanan-tekanan politik itu terutama sekali kalau kita melihat Indonesia pada demokrasi terpimpin. Kalau kita melihat wajah Indonesia pada saat demokrasi terpimpin, itu sebetulnya dari 60-an awal sudah terbentuk segitiga kekuasaan. Di mana segitiga kekuasaan itu, yang pertama kekuasaan itu memang yang paling tinggi ada di tangannya Soekarno. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa ada 2 kekuatan yang waktu itu sangat berpengaruh pada perpolitikan di Indonesia. Nah, 2 kekuatan itu adalah TNI Angkatan Darat, kemudian Partai Komunis Indonesia. Nah, 2 kekuatan inilah yang kemudian sangat menentukan jalannya pemerintahan di Indonesia. PKI dengan TNI sama-sama merebut simpati dari Presiden Soekarno. Nah, kemudian Presiden Soekarno waktu itu juga sama-sama dekat dengan 2 pihak ini. Dia dekat dengan orang-orang jenderal-jenderal Angkatan Darat, kemudian Soekarno juga dekat dengan orang-orang PKI macam Aidit, kemudian Nyoto gitu ya. Nah, ini yang tidak bisa terelakkan. Sedangkan TNI dan PKI itu adalah 2 kekuatan yang tidak bisa dipersatukan. Nah, maunya Soekarno itu dipersatukan. Makanya muncul juga waktu awal-awal pemerintahan demokrasi terpimpin, Soekarno memunculkan konsep apa yang kita kenal dengan NASAKOM, nasionalis, agama, dan komunis.
konsep ini sebetulnya bukan konsep baru. Kalau kita baca di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 itu ya, Soekarno pernah menulis ketika dia setahun lulus dari THS itu, pada 1926 dia pernah menulis artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nah, sebetulnya konsep Nasakom itu adalah terusan saja dari yang 1926 itu. Hanya saja sekarang konteksnya berbeda. Pada 1960-an itu sedang terjadi perang dingin, sehingga konsep Nasakom itu tidak bisa dijalankan seperti apa yang dijalankan pada 1926. Nah, kalau 1926 itu masih belum ada perang dingin, belum ada kutub barat dan kutub timur, sehingga ketika penggalangan kekuatan dilakukan antara kekuatan nasionalis, Islamis, dan kemudian Marxis, itu tidak menemui kesulitan. Makanya juga banyak buku-buku yang membuktikan bahwa ada persekutuan antara kekuatan-kekuatan Islam dan kekuatan-kekuatan komunis. Bahkan di dalam syarikat Islam itu banyak anggota-anggota komunis waktu itu, seperti Tan Malaka, kemudian Alimin, kemudian Semaun. Itu biasa saja, mereka masih bisa dalam satu organisasi, walaupun kemudian mereka pecah gitu ya. Tetapi pada 1960-an itu sudah tidak mungkin. Makanya Hatta juga mengatakan bahwa tidak mungkin menyatukan orang-orang Islam dan orang-orang komunis, itu semacam air dan minyak yang tidak akan bisa untuk dipersatukan. Konsep Nasakom itu bisa berhasil jika tidak ada kondisi politik seperti perang dingin waktu 1950-an, 1960-an itu. Itu yang membuat akhirnya konsep Nasakom itu gagal. Nah, menjelang tahun 65, kondisi kesehatan Presiden Soekarno itu semakin memburuk. Soekarno beberapa kali dalam acara dia mengalami pingsan, kemudian sakit-sakitan. Kemudian dua kekuatan yang sudah dijelaskan tadi, semacam TNI AD dan kemudian Partai Komunis Indonesia, ini dua-duanya sama-sama bersiap. Siapa di antara keduanya ini nanti yang akan mewarisi tampuk kekuasaan yang akan ditinggalkan oleh Soekarno? Nah, pertaruhannya siapa cepat di antara keduanya ini? Tentu saja baik TNI kemudian PKI itu juga tidak mau didahului. Nah, kemudian muncullah apa yang disebut sebagai isu Dewan Jenderal, yang kemudian katanya ini pengakuannya orang-orang PKI ya waktu itu, akan ada Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno, sehingga pada nantinya Dewan Jenderal ini akan mengganti Soekarno dan secara otomatis akan menumpas orang-orang PKI, akan menumpas Partai Komunis Indonesia. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh PKI. Maka dengan cepat orang-orang PKI bereaksi. Sebelum mereka didahului, maka orang-orang PKI bergerak lebih dahulu. Waktu itu jenderal-jenderal Angkatan Darat itu ditangkapi. Ada 6 jenderal dan 1 perwira ya. Kemudian Jenderal Nasution waktu itu bisa meloloskan diri. Nah, ini yang ditengarai oleh orang-orang PKI bahwa akan ada Dewan Jenderal. Nah, sebetulnya Dewan Jenderal sendiri itu tidak pernah ada. Itu menurut pengakuannya dari Angkatan Darat. Tetapi peristiwa sudah terlanjur terjadi pada dini hari 1 Oktober itu atau malam 30 September itu. Nah, keesokan harinya gerakan itu dapat ditumpas dengan cepat. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemudian siapa sebetulnya dalang di balik peristiwa ini? Kalau memang orang PKI memiliki alasan bahwa mereka bergerak itu atas isu Dewan Jenderal, maka siapa yang memunculkan isu bahwa akan ada Dewan Jenderal itu? Apakah itu hanya karangan orang-orang PKI sendiri? Atau itu memang ada tapi tidak terlaksana karena keburu jenderal-jenderal itu sudah ditangkap dan kemudian dibunuh? Nah, kita tidak pernah tahu sampai sekarang. Tetapi sampai sekarang yang tertulis gitu ya di dalam sejarah, ya tidak pernah ada isu Dewan Jenderal itu gitu loh. Tetapi menurut pengakuannya PKI, mereka sangat yakin bahwa akan ada Dewan Jenderal yang akan mengganti Soekarno, yang akan mewarisi kekuasaan dari Soekarno dan kemudian akan menumpas PKI. Nah, pada akhirnya ada atau tidak ada Dewan Jenderal itu, toh akhirnya PKI tumpas sampai sekarang tidak pernah
tidak diperbolehkan lagi bahkan untuk muncul. Itu sesuai dengan TAP MPRS nomor 25 1966. Tidak boleh ada Partai Komunis Indonesia lagi, kemudian ajaran Marxisme-Leninisme kemudian dilarang untuk disebarkan secara ideologis. Bagaimana kalau dipelajari secara akademis? Ya kalau dipelajari secara akademis itu boleh gitu ya. Tetapi kalau untuk dijadikan paham kemudian disebarluaskan, menurut TAP MPRS nomor 25 1966 itu katanya dilarang. Setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September ini, ketika gerakan itu dapat ditumpas, bukan lantas peristiwa itu berakhir begitu saja. Peristiwa selanjutnya yang mengikuti itu justru lebih mengerikan. Kalau pada malam 30 September atau dini hari 1 Oktober yang meninggal hanya 6 jenderal dan 1 perwira yang kita kenal sekarang sebagai pahlawan revolusi itu, maka peristiwa-peristiwa yang mengikuti itu justru lebih mengerikan. Terjadi pembantaian massal di mana-mana. Terjadi penyembelihan massal di mana-mana, terutama sekali di Jawa, Sumatera, dan Bali. Itu pembunuhan terjadi hampir setiap malam. Orang-orang dibunuh dengan tuduhan bahwa mereka menjadi anggota PKI atau pernah ikut program-programnya PKI. Nah, kenapa kemudian lantas menjadi separah itu? Nah, itu adalah kemarahan yang sudah memuncak karena pertentangan antara orang-orang TNI Angkatan Darat atau golongan-golongan Islam dengan orang-orang PKI itu terjadi sudah sekian lama, terutama sejak 1948 terjadi pertentangan TNI AD dengan Islam. Nah, ini satu kutub gitu ya. Di kutub yang lain adalah PKI yang sejak 1948 orang-orang PKI itu ingin mendirikan negara komunis yang bercorak Soviet yang dimobilisir oleh musuh. Nah, itu persoalan-persoalan yang muncul dan memuncaknya sejak 48 ini kemudian memuncak pada 65 karena sudah sering terjadi misalkan teror-teror yang dilakukan oleh orang-orang PKI terhadap golongan-golongan Islam misalkan. Dari peristiwa itu kemudian seperti yang saya katakan di awal tadi, akhirnya wajah Indonesia itu berubah untuk selamanya. Jadi kalau mulanya sebetulnya Soekarno itu tidak mau gitu ya. Kenapa Soekarno itu tidak mau membubarkan PKI? Waktu itu sudah didesak untuk dibubarkan. Karena Soekarno masih percaya bahwa Soekarno itu tidak mau memblok antara Barat dan Timur. Kalau dia memblok kepada Barat, dia bubarkan PKI, dia condong kepada Barat, kepada Amerika. Ini perang dingin. Kemudian kalau dia tidak membubarkan PKI, dia ditengarai sebagai antek dari blok Timur. Nah, tetapi katanya Soekarno, saya tidak antek dari dua-duanya. Saya persilahkan apapun ideologi yang mau hidup di Indonesia, ya saya persilahkan. Selama mereka tidak membuat masalah, selama mereka tidak mengancam kesatuan negara, saya tidak masalah. Nah, maunya Soekarno itu dia tidak mau untuk didikte antara Barat dan Timur. Oleh karena itu ideologi dia bebaskan. Kemudian juga Soekarno sudah kepalang malu kalau sampai membubarkan PKI. Karena dia pernah membawa orang PKI, kalau tidak salah Aidit, itu ke sidang PBB. Dan dipamerkan itu di depan PBB oleh Soekarno. Bahwa di negara saya itu tidak ada masalah. Orang-orang dari TNI saya bawa, orang-orang dari PKI itu mereka dapat hidup rukun. Nah, sebetulnya cita-cita Soekarno itu sangat mulia sekali, ingin mendirikan satu negara yang masyarakatnya majemuk secara kultur, budaya, sosial, agama, bahkan ideologi. Nah, tetapi itu tidak bisa diwujudkan karena apa? Karena keharusan sejarah pada tahun 65 itu sedang terjadi perang dingin, kita disuruh memilih antara Barat dan Timur. Dan kemudian yang menang akhirnya ya kita lebih condong akhirnya ke blok Barat. Kita dibawa oleh pemerintahan Soeharto, Orde Baru itu agak berkiblat ke Barat, kepada modal-modal asing. Ya tapi ya itulah sejarah kita gitu. Yang sampai sekarang peristiwa G30S itu yang kita peringati setiap tanggal ini 30 September itu masih menjadi luka lama. Makanya kalau di Indonesia itu unik. Di Indonesia kalau Anda mengaku sebagai ateis itu tidak akan ada yang nangkep.
Tapi kalau Anda ngaku di media sosial Anda sebagai komunis, Anda akan ditangkap gitu. Nah itu padahal kenapa komunisme dianggap jelek? Ya selama ini orang beranggapan bahwa oh itu kalau komunis tidak percaya sama Tuhan, itu selalu seperti itu gitu ya. Padahal kalau orang ngaku ateis itu nggak ada yang nangkap, tapi kalau ngaku komunis ditangkap. Karena menurut TAP MPRS itu 25/1966 paham komunisme memang dilarang. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa gerakan 30 September 1965 itu yang sampai sekarang masih diselimuti kabut gelap antara siapa yang betul-betul menjadi dalang, siapa yang betul-betul diuntungkan oleh adanya gerakan 30 September ini, siapa pihak yang benar-benar dirugikan oleh adanya peristiwa ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya bangsa ini bisa menentukan jalannya, bangsa ini bisa menentukan arah kemana negara ini akan dibawa, rakyat ini akan dibawa. Jangan sampai sejarah terulang kembali sebagaimana peristiwa kelam 1965 yang diikuti oleh pembantaian massal orang-orang yang tidak bersalah di desa-desa. Sekian video kali ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.